Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah operasi pada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu kita bahas tentang masalah operasi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya dan masalah operasi pada PLTP atau pembangkit listrik tenaga bayu. Mari kita bahas satu persatu. Oke, kita masuk ke masalah operasi pada PLTN. Namun sebelumnya kita bahas dulu apa itu PLTN. PLTN adalah pembangkit listrik tenaga termal yang menggunakan satu atau beberapa reaksi dari reaktor nuklir. PLTN prinsipnya bekerja seperti PLTU, menggunakan uap bertekanan tinggi, uap panas untuk memutar turbin. Hanya saja perbedaannya dengan PLTU, jika PLTU menggunakan batu bara untuk sumber panasnya, maka di PLTN ini menggunakan reaksi dari nuklir untuk menghasilkan panas. Dan panas ini kemudian untuk memanaskan air dan memproduksi uap. Lalu uap untuk memutar turbin, turbin dipasang satu kopel dengan generator, dan generator berputar menghasilkan listrik. Tipe dari reaktor nuklir ini ada beberapa macam, seperti RBMK atau reaktor Bolshoi-Mognosty-Kanalny, kemudian ada reaktor air didih atau BWR, dan reaktor air bertekanan atau PWR. Lalu apa yang menjadi masalah pengoperasian PLTN? Yang pertama adalah bagaimana mengontrol dari reaktor nuklir. Karena reaktor nuklir ini akan terus terjadi secara berantai dan memiliki daya ledak yang sangat kuat, sehingga jika tidak dikontrol dengan baik dengan sistem peralatan yang ada, manajemen peralatan yang baik, maka reaktor ini bisa mengakibatkan ledakan. Dan ledakan ini yang dihasilkan bukan hanya ledakan api, akan tetapi juga ledakan yang menyebabkan sebaran zat radioaktif yang berbahaya untuk tubuh manusia, dapat merusak dan mematikan sel-sel dalam tubuh manusia. Sehingga dalam pengoperasian PLTN dibutuhkan manajemen yang baik, sistem peralatan yang baik, dan selalu menjaga reaksi nuklir ini dalam kondisi terkontrol. Lalu kemudian apabila terjadi kebocoran atau terjadi kegagalan sistem, maka harus dengan segera cepat daerah yang terjadi kebocoran tersebut diisolasi sehingga zat radioaktif yang berbahaya tidak menyebar kemana-mana. Lalu yang kedua adalah tuntutan kedisiplinan dan ketelitian dari operator. Jadi di PLTN ini dituntut operator untuk bekerja secara teliti dan secara disiplin. Karena jika ada kecerobohan atau kesalahan sedikit bisa berakibat fatal. Contoh ini di PLTN Chernobyl Ukraina 1986 terjadi kecelakaan hebat yang sampai sekarang menjadi sejarah kecelakaan PLTN terbesar di dunia. Di situ dari fakta yang dihimpun bahwa terjadi kesalahan dari pengoperasian PLTN. Terjadi pelanggaran prosedur dalam mengoperasikan PLTN oleh operator, kemudian terjadi ledakan yang hebat. Sampai sekarang PLTN Chernobyl menjadi sejarah kecelakaan terbesar di dunia, kecelakaan PLTN. Walaupun desain dari PLTN Chernobyl ini menggunakan desain tipe RBMK, di mana RBMK ini menurut para ahli dari World Nuclear Association mengklaim bahwa desain ini memiliki reaksi nuklir yang kurang stabil, khususnya pada energi-energi rendah. Sehingga pada zaman sekarang PLTN tipe RBMK agak ditinggalkan, kemudian diganti dengan tipe BWR atau reaktor air didih dan PWR atau reaktor air bertekanan. Kemudian yang ketiga adalah masalah limbah. Limbah pada PLTN itu masih memiliki zat radioaktif. Jadi limbah dari reaktor nuklir ini
zat radioaktifnya masih bertahan hingga bertahun-tahun, sehingga butuh treatment khusus untuk bisa menyimpan dalam kondisi aman, tidak mencemari lingkungan, dan zat radioaktif ini tidak menyebar kemana-mana. Mungkin memang masalah limbah ini tidak secara langsung tidak secara langsung menjadi masalah pada operasi PLTN. Tetapi ketika kita memutuskan untuk mengoperasikan PLTN, maka limbah ini akan menjadi masalah yang harus dipertimbangkan. Demikian untuk PLTN, mungkin ada tambahan bisa ditambahkan di kolom komentar. Kemudian kita lanjut masalah pengoperasian pada PLTS. Oke, kita lanjut ke masalah operasi PLTS. Sebelumnya sekilas apa itu PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya, di mana apa aja menjadi komponen utamanya, yaitu satu, panel surya. Panel surya ini berfungsi untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Namun listrik yang dihasilkan ini adalah listrik arus DC. Lalu kemudian ada baterai. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik yang dihasilkan dari panel surya tadi. Lalu yang ketiga ada inverter, yaitu peralatan yang mengubah arus DC menjadi arus AC. Karena peralatan listrik yang kita gunakan kebanyakan menggunakan arus AC atau arus bolak-balik, sedangkan listrik yang dihasilkan dari PLTS masih berupa arus DC atau arus searah, sehingga kita perlu inverter ini. Lalu yang keempat adalah charger control atau untuk mengatur pengisian baterai. Kemudian apa yang menjadi masalah dalam pengoperasian PLTS? Yang pertama adalah sama dengan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang lain, PLTS ini sangat terpengaruh dengan faktor cuaca, dimana jika kita dalam satu hari kondisi cuaca tidak baik, mendung gitu, atau dalam masuk musim hujan, maka intensitas cahaya matahari yang masuk ke PLTS akan berkurang. Dengan berkurangnya intensitas cahaya matahari ini, maka produksi listrik yang dihasilkan pun tidak optimal dari PLTS ini. Lalu yang kedua adalah masalah baterai, di mana baterai ini diperlukan untuk menyimpan arus listrik yang dihasilkan. Nah, pola konsumsi kita di Indonesia ini adalah pada beban puncaknya yaitu pada sore hari atau malam hari, di mana di situ sudah tidak ada cahaya matahari lagi, sehingga kita akan sangat membutuhkan baterai. Lalu baterai ini akan terkendala pada kapasitasnya, sangat bergantung dengan kapasitas baterai yang digunakan. Tentu kalau semakin besar kapasitas baterai yang dipakai, maka harganya akan sangat mahal dan dimensi dari baterai itu sangat besar, sehingga kita perlu ruang khusus untuk meletakkan baterai ini. Sehingga ini menjadi masalah tersendiri pada baterai. Lalu yang ketiga adalah masalah inverter, di mana inverter ini jika tidak dilakukan perawatan rutin, jika terjadi kegagalan sistem atau rusak begitu, jadi inverter ini sangat krusial karena listrik yang dihasilkan masih berupa listrik DC dan peralatan yang kita gunakan listrik AC, maka arus listrik yang dihasilkan oleh PLTS tidak dapat digunakan untuk peralatan listrik AC. Lalu yang keempat adalah masalah pada panel surya. Panel surya ini karena posisinya harus diletakkan di ruang yang terbuka, lalu kemudian diletakkan pada posisi sudut yang mengarah ke matahari, maka apabila terjadi kesalahan pemasangan sudut untuk menangkap cahaya matahari secara optimal, maka panel surya ini akan kurang mampu menghasilkan listrik. Lalu kemudian dia harus diletakkan di area yang terbuka, di mana area terbuka ini membuat riskan benda-benda asing terjatuh lalu kemudian mengenai panel surya ini. Jika panel surya ini sudah terkena benda keras dan rusak, pecah, maka panel surya ini tidak dapat menghasilkan energi listrik. Itu untuk permasalahan pada PLTS. Jika ada yang ditambahkan, bisa ditambahkan pada kolom komentar. Kita lanjut ke masalah pengoperasian pada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, kita lanjut ke masalah operasi pada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Apa itu PLTB? PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu yang memanfaatkan angin untuk menghasilkan listrik. Komponen utamanya yaitu kincir angin untuk menangkap angin sehingga mengubah menjadi energi putaran. Putaran ini kemudian disambungkan ke generator dan menghasilkan listrik AC atau listrik bolak-balik.
Lalu yang kedua ada menara atau tower, di mana tower ini berfungsi untuk meletakkan kincir angin pada ketinggian tertentu sehingga didapatkan kecepatan angin yang maksimal. Lalu yang ketiga ada baterai untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan. Dan yang keempat ada rectifier inverter. Listrik AC ini dirubah menjadi listrik DC, DC masuk ke baterai, dari baterai keluarannya nanti dipasang inverter lagi untuk menjadi listrik AC. Nah, kemudian apa yang menjadi masalah operasi pada PLTS? Yang pertama tentu faktor cuaca, sama dengan pembangkit listrik terbarukan yang lain, PLTB sangat berpengaruh dengan cuaca. Turbin angin hanya dapat bisa beroperasi pada nominal rating kecepatan angin tertentu. Minimal angin yang dapat digunakan yaitu 1,6 meter per detik dan maksimal kecepatan angin 17,1 meter per detik. Jika kecepatan angin di bawah itu, turbin angin tidak dapat berputar. Kemudian jika kecepatan angin di atas itu, maka dikhawatirkan perputaran akan melebihi rating kecepatannya sehingga merusak peralatan generator. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah baterai dan peralatan rectifier inverter. Sebenarnya untuk baterai ini tentu sama dengan PLTS tadi, yaitu sangat berpengaruh dengan kapasitas baterai. Semakin besar kapasitas, semakin besar dimensi dan biaya untuk pembelian baterai ini. Dan untuk rectifier inverter sendiri, jika terjadi kerusakan, maka kita tidak dapat memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan dari PLTB. Lalu yang terakhir adalah sifat karakteristik dari generator PLTB ini adalah tidak dapat menyuplai daya reaktif, bahkan bersifat menyerap daya reaktif. Sehingga ketika PLTB ini dimasukkan ke grid system secara bersama-sama dengan pembangkit yang lain, maka dia akan menyerap daya reaktif dari generator-generator konvensional lainnya seperti generator pada PLTU. Nah, ini menyebabkan kestabilan sistem pada grid jaringan menjadi terganggu. Terlebih lagi ketika ada pembangkit yang mengalami gangguan, PLTB ini belum mampu untuk menghasilkan tegangan listrik yang stabil, karena tentu saja ini berkaitan dengan kecepatan angin yang fluktuatif, naik turun, sehingga PLTB ini ketika masuk ke jaringan sistem yang bersama, dia akan berpotensi untuk mengganggu kestabilan tegangan. Namun jika PLTB ini berdiri sendiri, artinya lepas off grid, dia belum mampu untuk menghasilkan energi listrik yang dengan skala besar karena masih terbatas dengan kecepatan angin tadi yang tidak konstan atau kecepatannya bisa naik turun. Itu saja mungkin masalah pada operasi PLTB, pembangkit listrik tenaga angin, masalah operasi pada PLTS, kemudian masalah pengoperasian pada PLTN. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin ini ada yang bisa ditambahkan di kolom komentar untuk diskusi bersama, saling menambah pengetahuan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.